Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Maharani, 129/1806, akan mempresentasikan laporan UAS mata kuliah penginderaan jauh oceanografi dengan judul Analisis Luasan Terumbu Karang berdasarkan kualitas air laut Taman Nasional Bunaken. Latar belakang dari penulisan ini adalah Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa. Buktinya, terumbu karang mencapai 2,5 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996, Bunaken ditetapkan sebagai cagar alam laut oleh Menteri Kehutanan dan ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1991. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, ekosistem terumbu karang mengalami tekanan yang tinggi. Beban limbah dan sampah yang dibuang melalui Teluk Manado secara terus-menerus menambah penambahan penduduk di dalam kawasan serta aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan, memberikan andil bagi degradasi ekosistem terumbu karang di dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah menghitung luasan terumbu karang berdasarkan data citra satelit Landsat 8 dan menganalisis kondisi kualitas perairan dengan kaitannya pada pertumbuhan ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Ada pun teori dasar yang pertama adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur. Bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan, terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitasnya yang tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peranan signifikan secara ekologis. Terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan berlindung. Lalu kemudian mikronutrien, yang pertama ada fosfat. Fosfat dalam perairan adalah dalam bentuk ortofosfat atau PO4, sedangkan nitrogen biasanya dalam bentuk nitrat. Kandungan ortofosfat dalam air merupakan karakteristik suburan perairan tersebut. Perairan yang mengandung ortofosfat antara 0,03 sampai 0,01 mg per liter merupakan perairan yang oligotrofik. Kemudian perairan yang mengandung ortofosfat antara 0,01 sampai 0,03 adalah mesotrofik, dan pada rentang 0,03 sampai 0,1 mg per liter adalah eutrofik. Lalu yang kedua adalah nitrat. Nitrat adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat berasal dari amonium yang masuk ke dalam badan sungai, terutama melalui limbah domestik. Konsentrasinya di dalam sungai akan semakin berkurang bila semakin jauh dari titik pembuangan. Yang disebabkan adanya aktivitas mikroorganisme di dalam air, contohnya bakteri Nitrosomonas. Lalu ketiga adalah silikat atau es. Silikat merupakan kebutuhan dari beberapa organisme yang ada di laut, seperti di atom. Di laut, silikat dapat berbentuk partikel padatan maupun larutan. Larutan silikat merupakan asam lemah dan mudah untuk terurai. Sumber utama dari silikat di perairan laut berasal dari proses pelapukan batuan di daratan yang kemudian dibawa oleh sungai dan sampai ke laut. Lalu selanjutnya adalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah keberadaan molekul O2 bebas di dalam air. Molekul oksigen terikat dalam air H2O, berada dalam suatu senyawa dan tidak diperhitungkan terhadap kadar oksigen terlarut. Diselop oksigen atau oksigen terlarut merupakan parameter penting dalam menilai kualitas air karena pengaruhnya terhadap organisme yang hidup dalam badan air. Tingkat oksigen terlarut yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat membahayakan kehidupan air dan mempengaruhi kualitas air. Oksigen terlarut diperlukan untuk berbagai bentuk kehidupan, termasuk ikan, invertebrata, bakteri, dan tanaman. Organisme ini merupakan oksigen dalam respirasi, mirip dengan organisme di darat. Lalu selanjutnya adalah satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 LDCM atau
Landsat Data Continuity Mission yang merupakan satelit terbaru yang diluncurkan Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 2013 dan masih berfungsi sampai sekarang. Landsat 8 ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan dan luasan vegetasi. Penginderaan jauh untuk terumbu karang memanfaatkan sinar radiasi elektromagnetik pada daerah spektrum tampak. Spektrum ini dapat menembus air sehingga dapat mendeteksi terumbu karang yang berada di bawah permukaan air. Salah satu citra yang digunakan untuk memperoleh informasi objek perairan dangkal khususnya terumbu karang adalah Landsat 8. Lalu selanjutnya ada koreksi kolom air. Pemetaan terumbu karang menggunakan tipe satelit tidaklah tanpa keterbatasan. Kolom air yang berada di atas permukaan terumbu karang akan menyerap energi yang panjang gelombangnya tidak lebih dari 650 nanometer. Jika menggunakan Landsat 8, maka band yang dapat digunakan adalah band 1 sampai 4 saja. Karena di atas itu panjang gelombang band sudah lebih dari 650 nanometer. Hal ini juga berlaku satelit-satelit lainnya. Koreksi kolom air dalam penggunaan citra satelit dapat dengan menggunakan algoritma Lizena yang dapat memetakan suplai perairan dangkal dengan algoritma sebagai berikut yang ada di gambar di samping kiri ini. Dengan G adalah citra hasil ekstraksi data perairan, kemudian ada band 2 adalah nilai reflektan, band 2 Landsat 8 atau dengan kanal biru, lalu ada band 3 adalah nilai reflektan band 3 Landsat 8 dengan kanal hijau, kemudian nilai KI per kg adalah nilai koefisien atenuasi, lalu ada variasi adalah nilai variasi var adalah nilai variasi dari suatu variabel. Berikutnya adalah metodologi dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada ekosistem terumbu karang yang ada di 4 pulau kecil Taman Nasional Bunaken, diantaranya Pulau Mantehage, Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Naing Besar. Menggunakan data citra satelit Landsat 8 yang diunduh dari data open source yaitu earthexplorer.usgs.gov untuk melihat perbandingan perubahan luasan terumbu karang pada tahun 2014 dengan tahun 2019 yang kemudian diolah di aplikasi Sagaggis dan ArcGIS. Lalu kemudian menggunakan data sekunder dari data open source World Ocean Database. Data yang digunakan diantaranya yaitu salinita, silika, kemudian oksigen terlarut, nitrat, dan fosfat yang kemudian diolah di aplikasi Ocean Data View. Kemudian ada hasil analisis. Pertama ada luasan terumbu karang. Setelah dilakukan pengolahan data dengan Sagaggis dan ArcGIS, didapat hasil seperti yang terlihat gambar berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari hasil pengolahan data citra Landsat 8 dan perhitungan menggunakan algoritma Lizena, pada tahun 2014 pada gambar sebelah kanan, luas terumbu karang sekitar 21.682 km persegi. Dan pada tahun 2019 didapatkan hasil sebaran luasan wilayah terumbu karang dengan luasan sekitar 37.065 km persegi. Namun diketahui juga dari setiap hasil layout ada kesalahan yang ditunjukkan dengan adanya gambaran terumbu karang di laut dan adanya daerah yang ditutupi oleh awan. Formasi terumbu karang di Taman Nasional Bunaken adalah berbentuk fringing reef. Terdapat beberapa ancaman utama terhadap ekosistem Taman Nasional Bunaken, diantaranya adalah pemanfaatan karang hidup, kerusakan akibat penyelam atau jangkar, kerusakan akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan kandungan racun cyanida. Nah, dari hasil gambar ini, dari hasil data luasan pada tahun 2014 dan 2019, didapat luasan terumbu karangnya semakin meningkat. Sekitar 18 km persegi.
Lalu selanjutnya ada diagram TS. Adapun data yang diperoleh mengenai kualitas air laut yang digunakan untuk meninjau pertumbuhan dari ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Bunaken pada gambar berikut. Suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota perairan, salah satunya pada terumbu karang. Pada gambar di sini terlihat suhu di permukaan mencapai 30 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian Nicholas pada tahun 2018, suhu perairan tertinggi pada Pulau Nain dan Pulau Manado adalah sekitar 29 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya adalah Pulau Mantehage dengan 28 derajat Celcius. Suhu yang optimum bagi terumbu karang untuk dapat maksimal hidupnya berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dari data-data yang dapat dikatakan suhu di perairan Taman Nasional Bunaken masih cenderung aman bagi pertumbuhan terumbu karang. Kemudian nilai salinitas di Taman Nasional Bunaken berkisar pada 33 sampai 34 PSU. Rendahnya nilai salinitas ini kemungkinan disebabkan oleh adanya suplai air tawar melalui aliran sungai yang bermuara di perairan laut. Nilai salinitas di perairan ini masih berada dalam batas-batas salinitas yang normal, air pantai dan air campuran, yaitu 32 sampai 34 PSU. Dan sesuai dengan baku mutu air laut untuk biota laut. Selanjutnya ada nutrien. Kadar oksigen di permukaan perairan Taman Nasional Bunaken adalah berkisar pada 8 mg per liter. Nilai ini relatif normal dan sesuai dengan kadar oksigen terlarut di lapisan permukaan laut. Umumnya, kadar oksigen di permukaan laut yang normal berkisar antara 5,7 sampai 8,5 mg per liter. Dan kadar oksigen di perairan laut yang tercemar ringan di lapisan permukaan adalah 5 mg per liter. Kadar oksigen terlarut di perairan ini relatif belum tercemar oleh senyawa-senyawa organik dan masih baik untuk kehidupan biota laut. Lalu kemudian kandungan nitrat rata-rata di permukaan perairan ini berkisar 0,0 sampai 0,009 mg per liter. Kisaran kadar nitrat di perairan ini masih layak untuk kehidupan biota laut, yaitu dengan baku mutunya batasnya adalah 0,008 mg per liter. Menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 dan dalam batas aman kesuburan suatu perairan. Lalu fosfat merupakan zat hara yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut, terutama fitoplankton. Namun, bila zat ini konsentrasinya sangat besar di perairan dan melebihi nilai ambang batas, maka terjadinya blooming fitoplankton yang menyebabkan kematian berbagai jenis biota laut. Kadar fosfat di perairan ini berkisar pada 0,0005 mg per liter hingga 0,02 mg per liter. Menurut Ketchum pada tahun 1969 menetapkan suatu nilai fosfat sebesar 0,087 mg per liter sebagai batas atas pada air yang tidak tercemar, sehingga kadar fosfat yang diperoleh di perairan ini masih subur. Hasil analisis kualitas air sebagaimana disajikan pada gambar di atas menunjukkan bahwa perairan di Taman Nasional Bunaken termasuk subur dan layak untuk pertumbuhan terumbu karang. Lalu jika dilihat secara keseluruhan, maka dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya tahun, maka luasan dari sebaran terumbu karang ini bertambah besar dapat dilihat pada gambar terkait perkembangannya. Hal ini menandakan bahwa di Taman Nasional Bunaken ini kualitas air lautnya cukup baik dan cocok untuk tempat penanaman terumbu karang. Dan juga bisa dimungkinkan semakin banyak masyarakat pesisir yang peduli untuk menanam terumbu karang ini, karena terumbu karang ini sangat bermanfaat. Salah satunya untuk memecah ombak dan mengurangi erosi. Sehingga dari hasil
yang dapatkah kesimpulan, yaitu luas terumbu karang di Taman Nasional Bunaken pada tahun 2014 adalah sekitar 29 km persegi dan pada tahun 2019 adalah sekitar 37 km persegi. Kemudian kondisi perairan ekosistem terumbu karang pada Taman Nasional Bunaken dalam kondisi baik dan masih sesuai dengan baku mutu lingkungan. Yang ada, hal ini mengindikasikan bahwa proses bioekologis pada daerah ini dapat berjalan dengan baik dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Lalu yang ketiga adalah penambahan luasan terumbu karang hidup dari tahun 2014 hingga tahun 2019 menjadi bukti adanya kualitas air laut di perairan Taman Nasional Bunaken terbilang cukup baik untuk bertumbuhnya terumbu karang. Adapun saran yaitu kondisi kualitas air ini harus terus dipertahankan dan dimonitoring untuk memastikan tidak adanya perubahan yang dapat mengganggu ekosistem terumbu karang yang ada di Taman Nasional Bunaken. Ini adalah data pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.